Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting yang kita tanam di lahan bekas tanpa bongkar mulsa, tanpa olah lahan dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Inilah tanaman cabai kita varietas Rada lokal Sumatera Barat yang mana sekarang usianya 63 hari setelah pindah tanam. Dan untuk pagi hari ini itu kita akan melakukan proses pemupukan yang kelima kalinya. Cuma pemupukan yang kelima ini lumayan telat karena biasanya itu kita lakukan pengocoran. Kita melakukan pengocoran itu setiap 10 hari sekali. Cuma ini sejak lebaran itu hampir setiap hari hujan. Makanya pemupukan kita telat itu selama 21 hari. Jadi lumayan telat. Maunya sekarang itu pemupukan yang ke-6 tetapi baru pemupukan yang kelima. Jadi jedanya itu dari pemupukan yang keempat sampai ke pemupukan yang kelima hari ini itu jedanya intervalnya 21 hari. Makanya kemarin itu kita taburi dolomit dulu untuk membelah tanah agar proses pemupukannya itu lebih maksimal. Karena kalau misalkan kita terburu-buru melakukan pemupukan pada kondisi pH tanah yang tidak stabil, itu pupuk itu tidak bisa diserap secara maksimal. Dan tanaman cabai kita sekarang ya, alhamdulillah lumayan bagus-bagus lah pertumbuhannya walaupun tidak terlalu maksimal bagaimana. Ini sudah memasuki masa pembungaan tapi sudah ada buahnya yang besar tetapi pembunganya kita masih genjot. Jadi langsung saja kita lihat pupuk yang kita gunakan untuk pemupukan yang kelima kalinya ini. Jadi untuk pemupukan yang kelima ini itu sama persis yang kita gunakan di pemupukan yang keempat 21 hari yang lalu. Itu kita menggunakan full pupuk kimia yang mana kita menggunakan 3 jenis pupuk kimia. Nah, ini kita sudah pisah, ini tinggal 2 kali pencampuran. Yang pertama kita akan menggunakan NPK 1616. Ini saya menggunakan NPK Mutiara. Terus yang kedua saya akan tambahkan Mutiara Grower, ini dari PT Merauke. Terus yang ketiga kita akan tambahkan Merauke MKP. Saya gunakan Merauke MKP. Kalau misalkan kawan-kawan mau gunakan ini bisa ganti ini. Kalau misalkan di daerahnya tidak ada Merauke MKP bisa ganti MKP Paktani. Ini sama persis dengan ini. Isinya sama, kandungannya juga sama seperti ini. Dia dominan fosfat dan mengandung kalium tanpa mengandung nitrogen. Sama persis. 5234 ini juga 5234. Harganya aja yang membedakan. Untuk pemupukan ini itu sama persis di pemupukan yang keempat kemarin. Kemarin itu di pemupukan yang keempat itu juga kita gunakan ini 3 jenis, cuma dosisnya aja yang membedakan. Untuk pemupukan yang keempat itu kemarin yang berbeda itu cuma di NPK Mutiaranya. Kemarin di pemupukan yang keempat itu untuk NPK Mutiaranya kita cuma gunakan 2,5 kilo, sekarang kita naikkan menjadi 3 kilo. Jadi di setiap pemupukan itu kita naikkan dosis NPK Mutiaranya sebanyak 0,5 kilo. Jadi nanti kita mentok itu di 4 kilo. Berarti tinggal 2 kali lagi pemupukan sudah mentok NPK Mutiaranya. Dan untuk perbandingan pupuk yang kita gunakan untuk dosis 1 drum 200 liter air itu kita gunakan NPK Mutiaranya sekarang 3 kilo. Terus yang kedua kita tambahkan Mutiara Grower 1 kilo. Terus kita tambahkan MKP. Bisa gunakan Merauke MKP ataupun bisa gunakan MKP Paktani, kita tambahkan 1 kilo. Jadi perbandingannya 3:1:1. Untuk dosisnya ini tidak paten bahwa harus dosisnya sekian, bisa diperkirakan. Kalau misalkan tanaman cabai kita sementara berbunga, kawan-kawan mau fokus di masa pembungaan itu lebih bagus menggunakan MKP. Full MKP seperti ini itu juga lebih bagus tanpa menggunakan grower ataupun tanpa menggunakan NPK Mutiara ataupun NPK lain. Bisa menggunakan full MKP. Cuma kan untuk MKP ini lumayan mahal harganya. Itu kalau saya di daerah saya itu saya belinya ini walaupun saya beli online dari Makassar ini harganya 52.000. Kalau ini dia harganya 60.000. Jadi makanya saya pilih Merauke MKP karena harganya lebih murah dikit dibanding MKP Paktani walaupun kandungannya sama persis. Cara penggunaannya juga sama, kandungannya sama, harganya aja yang membedakan. Makanya saya pilih Merauke MKP walaupun saya harus beli online. Sama juga ini, saya juga harus beli online kalau ini.
Kalau misalkan kawan-kawan mau gunakan MKP full itu lebih bagus lagi tanpa menggunakan Mutiara Grower, tanpa menggunakan NPK. Terus misalkan ada juga opsi kedua, opsi selanjutnya bisa juga menggunakan NPK ditambah dengan MKP. Di musim-musim sebelumnya itu, sebelum saya menggunakan Mutiara Grower itu saya selalu menggunakan NPK ditambah MKP untuk masa pembungaan tanpa menggunakan grower. Jadi cukup 2. Kalau misalkan kawan-kawan mau lebih simpel cukup 2. Seperti NPK ditambah dengan MKP. Untuk perbandingannya disesuaikan, bisa 3, bisa 2, jadi 32, bisa juga 23, 32, MKP-nya 3, mutiaranya 2, bisa juga ini 3, itu 2. Jadi disesuaikan, bisa 32, bisa 23, bisa 41, bisa 14. Yang pastinya kawan-kawan sesuaikan kalau untuk perbandingannya. Yang pastinya kalau misalkan untuk masa pembungaan itu kita lebih bagus menggunakan MKP. Nah, itu kuncinya. Terus selanjutnya opsi ketiga juga bisa disesuaikan dari segi perbandingan. Bisa ini 1, ini 1, itu 3. Bisa juga kalau misalkan modalnya lumayan ya disesuaikan aja. Yang pastinya untuk perbandingannya ini bukan perbandingan bukan perbandingan paten. Kalau misalkan 311 itu bukan perbandingan, bisa dibalik-balik. Yang pastinya kalau kawan-kawan untuk masa pembungaan itu kita lebih fokus di MKP, itu lebih bagus karena dia kan tidak mengandung nitrogen apalagi pada musim hujan. Cuma kekurangannya Maroke MKP itu ataupun MKP Paktan itu lebih mahal daripada pupuk-pupuk lain sejenis misalkan NPK ataupun Mutiara Grower. Cuma untuk Mutiara Grower itu hanya bisa diberikan lewat akar, tidak direkomendasikan untuk disemprotkan. Beda kalau KNO3 putih. KNO3 putih itu selain bisa dikocorkan, bisa diberikan lewat akar, bisa juga disemprotkan karena dia bentuknya kristal. Kalau KNO3 putih kristal. Nah, kalau misalkan kawan-kawan gunakan KNO3 putih Pril itu hanya bisa diberikan lewat akar juga. Kalau yang KNO3 putih kristal itu bisa juga disemprotkan. Cuma harganya lumayan beda. Ini kita larutkan dulu ke dalam ember untuk mempermudah larut. Jadi kita menggunakan full pupuk kimia 311. Jadi 5 kilo untuk 1 drum 200 liter air. Dan setelah kita larutkan, ini selanjutnya kita masukkan ke dalam jirgen pengocoran. Ini kita menggunakan yang sudah beli, bukan rakitan, bukan rakit sendiri. Ini kita beli di toko online. Dan untuk pemupukannya ini dosisnya masih sama, kita berikan kurang lebih 200 ml per lubang tanam. Ini kita kocorkan di lubang tanam, kena batang itu tidak masalah, aman karena tanaman cabai kita sudah dewasa.